Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim siratan tu'arifuna biha iyyahu wa ala alihi haqqa qadrika wa miqdarikal azim. Oke, teman-temanku semuanya, alhamdulillah hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat kesehatan, kemudian nikmat iman dan lain sebagainya supaya nanti kita bisa mendengarkan untuk dan mempelajari terhadap salah satu kitab yang memang ini menjadi landasan terhadap ilmu nahwu, ya. Apa? Yaitu adalah kitab Jurumiyah, teman-temanku sekalian, ya. Kitab Jurumiyah. Nah, di sini teman-temanku sekalian, saya ingin mentanbih bahwasanya manhaj yang saya gunakan di sini adalah manhaj yang kebanyakan dipakai oleh di Al-Azhar, gitu ya. Apa? Yaitu adalah manhaj tadqiq wa faqil ibarah, ya. Apa? Yaitu adalah tadqiq untuk memperdalam secara dalam banget bahasanya gitu ya, dan juga adalah faqul ibarah, ya. Kita berusaha untuk membedah terhadap apa? Terhadap kalimat, kenapa kok Syekh itu menggunakan lafaz ini? Kenapa Syekh menggunakan ibarah ini? Kenapa kok Syekh itu kok memakai lafaz ini? Kenapa nggak pakai lafaz yang lain? Nah, kayak gitu ya. Nah, dari situ nanti kita akan membahas dengan panjang lebar. Insya Allah kita akan lanjutkan sampai insya Allah akan sampai ke pertemuan terakhir. Maksudnya adalah sampai khatamnya kitab ini. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita mulai langsung aja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Teman-teman sekalian, jadi kalau misalnya kita melihat, ya, hampir di semua kitab itu pasti ada lafaz ini, ya. Pasti ada lafaz ini, ya. Lafaz apa? Lafaz bismillahirrahmanirrahim, ya. Lafaz bismillahirrahmanirrahim, ya. Hampir di semua kitab atau hampir bisa dipastikan semuanya lah, itu pasti ada bismillah, gitu ya. Nah, nanti salah satu manhaj atau salah satu metode yang dipakai di Al-Azhar itu adalah apa? Adalah nanti setiap ada kitab yang ada basmalahnya, yaitu nanti apa? Itu nanti akan dibahas basmalah itu ditadqiqkan, difakil ibarahkan sesuai dengan manhaj atau bukan manhaj, metode ilmu yang dipelajari. Contoh, misalnya kita belajar sekarang apa? Jurumiyah, berarti nahwu, ya kan? Maka apa? Maka nanti basmalah akan difakul ibarahkan, akan ditadqiqkan dalam masalah apa? Dalam masalah nahwu, ya. Bagaimana ba itu, bagaimana al-ismu, al-ismu itu bagaimana dan lain sebagainya, ya. Kalau misalnya dalam masalah balaghah akan dibahas, oh di sini ternyata ada majaz, oh di sini ada kinayah dan lain sebagainya, ya. Di mantik juga seperti itu, ya. Nah, sekarang kita bahas kepada ilmu nahwu. Maka nanti kita akan fakul ibarah terhadap lafaz basmalah ini dalam ilmu nahwu. Nah, itu yang akan bahas. Oke, kita bahas pelan-pelan dari lafaz basmalah ini. Kita lihat ya, bahwasanya basmalah itu tersusun dari beberapa kalimat. Ada ba, kemudian ada al-ism, kemudian ada lafaz Allah, kemudian ada al, kemudian ada ar-Rahman, kemudian ada al lagi, ada ar-Rahim, ya. Tersusun dari banyaknya kalimat. Nah, sekarang kita bahas satu-satu, ya. Lafaz ba itu huruf apa? Nah, dia adalah huruf jar. Pertanyaannya, huruf jar itu nanti kan terbagi menjadi 3, teman-temanku sekalian. Ada apa? Ada huruf jar asli, ada huruf jar syabih bizaid, ada huruf jar zaid. Pertanyaannya, nanti huruf ba ini yang ada di sini ini itu masuknya kemana? Apakah dia masuknya ke huruf jar asli, atau masuknya ke dalam syabih bizaid, atau apa? Atau masuknya ke dalam zaid? Nah, maka dari itu sebelum kita menentukan ba ini dia itu masuknya kemana, kita harus tahu dulu kan, apa huruf jar asli, apa huruf jar syabih bizaid, apa huruf jar zaid, gitu ya. Nah, huruf jar asli itu apa? Lahu maknan khos. Apa? Ciri-cirinya adalah dia adalah punya makna khos, punya makna tertentu. Contoh misalnya gini, kalau misalnya kita tahu mungkin mempelajari ilmu nahwu yang lebih tinggi, huruf min
itu salah satu maknanya, bahkan makna intinya adalah ibtidaul ghoyah. Ya, ibtidaul ghoyah, mulainya satu pekerjaan. Ya, nah ini disebut dengan makna khos. Contoh lagi apa? Misalnya ala itu punya makna apa? Punya makna isti'la, istilah gitu ya. Atau ba nanti juga ada yang punya makna ilsok dan sebagainya. Itu dia punya makna khos, gitu ya. Nah, yang kedua dia punya muta'alaq. Nah, nanti muta'alaq nanti kita akan bahas gitu ya. Kemudian yang kedua ya jurur lafdhon wa mahallan. Ya jurur lafdhon wa mahallan. Apa? Yaitu adalah mengejarkan secara lafadz dan juga secara mahal. Jadi apa? Bahwasanya huruf jar asli itu nanti bukan hanya lafadznya terjarkan, tapi secara mahal memang dia terjarkan. Gitu ya. Nah, yang kedua nanti ada syabih bizaid. Syabih bizaid itu apa? Syabih itu artinya mirip, bizaid dengan yang zaid. Ya, syabih bizaid. Nah, tapi sekarang kita bahas dulu ya. Syabih bizaid itu dia ciri-cirinya apa? Pertama, lahu makna khos. Dia punya makna khusus sama dengan yang asli. Yang kedua, nah ini yang membedakan laisa lahu muta'alaq. Dia nggak punya muta'alaq. Yang ketiga, ya jurur lafdhan wa mahallan. Jadi dia sama dari segi mengejarkan lafadz dan juga mengejarkan mahal. Gitu ya. Nah, sekarang yang zaid. Zaid itu apa? Zaid itu dia adalah laisa lahu maknan khos. Dia itu tidak punya makna khos. Ya. Kayak contoh min itu tidak ilgoya. Kalau min dia jadi zaid, maka apa? Dia nggak punya makna khos. Tapi nanti dia punya makna am, yaitu adalah taukid. Ya. Yang kedua, laisa lahu muta'alaq, tidak punya muta'alaq. Dan nanti dia yajurru lafdhon faqat. Jadi secara lafadznya terjarkan, tapi secara mahalnya dia bukan jar. Contoh misalnya qauluhu ta'ala wa kafa billahi syahida. Wa kafa billahi syahida. Ya. Wa kafa billahi syahida. Nah, wa kafa billahi syahida, lafadz billahi itu memang secara lafadz, saya bilang secara lafadz ya. Ini apa? Ini dia terjarkan karena ada huruf ba-nya. Tapi karena ba-nya ini huruf zaid, maka apa? Secara lafadznya saja jar, tapi apa? Secara mahalnya bukan jar, tapi apa? Rofa. Jadi apa? Jadi fa'il dari lafadz kafa. Ya, dari lafadz kafa. Gitu ya. Nah, sekarang dari tiga hal ini, huruf ba nanti itu masuk yang mana? Apakah masuk yang ke asli, atau masuk yang ke syabih bizaid, atau masuk yang ke zaid? Gitu ya. Nah, tapi misalnya sebelum itu anak agak terlupa sedikit. Misalnya ada orang tanya, kan tadi katanya bilang syabih bizaid, mirip dengan zaid. Tapi kalau kita lihat secara lebih dalam, coba lihat dengan yang asli. Sama-sama punya makna khos, sama-sama mengejarkan lafadz dan mahal. Perbedaannya cuma apa? Cuma dari segi gak punya muta'alaq saja. Sedangkan kalau dari segi yang dimiripkan dengan yang si zaid, malah ada dua hal yang tidak sama, samanya cuma dalam satu hal. Terus bagaimana? Kenapa kok lebih dikatakan sebagai syabih bizaid? Gitu ya. Nah, ini sebenarnya adalah nama dari syabih bizaid, dan syabih bizaid itu adalah syabih bil asli wa zaid. Ya, syabih bil asli wa zaid. Ya, apa? Yaitu adalah dia adalah serupa dengan zaid dan juga dengan yang asli. Ya, dengan yang asli. Cuman kenapa kok dianukan dengan yang asli saja? Karena apa? Ala babil iktifak. Ala sabil iktifak, mencukupkan saja dengan apa? Dengan zaid. Gitu ya. Dengan zaid. Gitu. Nah, lanjut lagi ke pembahasan. Pertanyaannya, ba ini masuk yang mana? Ba ini nanti masuknya adalah ke huruf jar asli. Kenapa? Karena nanti dia punya makna khos, ya makna khos, dan dia juga mengejarkan ini secara lafdhon wa mahallan, dan nanti akan punya muta'alaq. Makna khosnya apa? Ada yang mengatakan makna khosnya adalah ilsok. Ada yang mengatakan makna khosnya adalah isti'anah. Ada yang mengatakan makna khosnya adalah musohabah. Ya. Nah, ini nanti kalau antum mau memperdalam lagi terhadap maknanya, nanti antum bisa lihat di kitabnya Awamil Atik atau Awamil Mi'ah, terkenalnya juga punyanya Syekh Al-Jurjani. Syekh Al-Jurjani. Nah, dari situ nanti antum bisa lihat bahwasanya setiap huruf jar nanti akan punya makna masing-masing.
gitu ya, punya mana masing-masing gitu. Nah sekarang karena dia huruf jar asli pasti punya muta'alaq. Nah sebelum kita nanti membahas lebih dalam muta'alaqnya huruf ba itu maka kita harus tahu dulu apa itu makna ta'alluq atau muta'alaq. Jadi kan muta'alaq itu kan dari kata ta'allaq, ta'allaqu ta'alluqon, ya kan? Nah, pertanyaannya ta'alluq itu artinya apa? Ya, ta'alluq itu artinya apa? Ta'alluq itu artinya adalah ayyakuna harful jarri wasitatan fi isoli ma'nal amil ila madkhulihi. Bahwasanya ta'alluq itu adalah apa? Ketika huruf jar itu menjadi perantara dalam dalam menghantarkan makna dari amilnya. Nah, di sini kita lihat di sini ada alnya al-ahdiyah. Itu maksudnya apa? Maksudnya adalah amil huruf jar tadi. Ya. Berarti huruf jar ini akan menjadi perantara bagi makna amilnya huruf jar itu sendiri. Mengantarkan maknanya kemana? Mengantarkan maknanya ke madkhul. Madkhul itu maksudnya adalah isim majrurnya. Isim yang dijarkan oleh siapa? Oleh huruf jarnya. Nah, berarti huruf jar ini menjadi penengah antara makna amil dan juga kepada madkhulnya, gitu ya. Nah, sebelum kita lebih jauh, kita harus tahu dulu kan di sini kan mengantarkan makna amil. Nah, pertanyaannya amilnya huruf jar itu apa? Ya, apa yang membuat jar huruf jar itu ada? Yaitu Yaitu adalah fiil, ya. Dan juga atau misalnya bukan fiil adalah ma ya'malu amal fi'li, isim dia, tapi bukan semua isim yang dia bisa beramal dengan amalnya fiil. Contoh kayak Contoh kayak isim fa'il, kemudian isim maf'ul, masdar, kemudian sifat musyabahat, isim tafdil dan sebagainya. Ya. Nah, pertanyaannya berarti apa makna dari fi'il dan ma ya'malu amal fi'li sebagai amil dari huruf jar tersebut? Hadas, peristiwa, pekerjaan, gitu ya. Nah, berarti huruf jar nanti akan mengantarkan makna hadas dari fi'il tersebut atau ma ya'malu amal fi'li kepada siapa? Kepada majrurnya. Kita contohkan aja lebih gampang. Amsaktu bizaidin. Amsaktu artinya saya memegang, bizaidin dengan Zaid, ya. Nah, di sini amsaka itu fiil, berarti kan dia beramal. Dan nanti fiil itu menunjukkan atas hadas, pekerjaan, ya kan? Apa pekerjaan di lafadz amsaka? Yaitu imsak, memegang, ya, peristiwa atau kejadian atau pekerjaan memegang itu. Nah, ya kan? Nah, di sini ada huruf ba. Nah, huruf ba-nya huruf ba asli. Nah, maka maka nanti huruf ba-nya ini akan menghantarkan makna hadas ini kemana? Ke madkhulnya atau isim majrurnya, isim yang dijarkan oleh ba ya Zaidin. Kan bi Zaidin kan dia jar karena ada huruf ba. Maka ini dihantarkan kepada lafaz Zaid. Ya, dihantarkan kepada lafaz Zaid. Ya, dihantarkan kepada lafaz Zaid. Nah, gitu lah. Nah, maka dari itulah nanti huruf j-nya itu karena dia itu adalah yang menghantarkan atau yang menghubungkan antara hadasul imsak dan juga madkhulnya atau majrurnya, maka disebut dengan muta'alliq. Nah, paham ya? Sedangkan fi'il yang mana dia mengandung makna hadas itu adalah dibawa atau dihubungkan makna hadasnya kepada madkhulnya disebut dengan muta'allaq. Jadi paham? Jadi muta'allaq itu adalah amilnya si siapa? Amilnya si huruf jar, ya. Jadi ambil huruf jar itu disebut sebagai muta'alaq. Jadi jangan bingung ya. Berarti apa? Di sini adalah bahwasanya si huruf jar asli itu dia punya muta'alaq. Maksudnya punya amil yang mana nanti amilnya itu akan dibawa makna hadasnya kemana? Ke Zaid. Ya, maksudnya bukan ke Zaid doang ya. Dalam artian adalah ke isim majrurnya atau ke madkhulnya. Gitu ya. Nah, maka maknanya nanti adalah imsaqi mulasikun bizaidin. Maka pemegangku ini nanti akan kena kepada Zaid. Gitu ya. Nah, sekarang sebelum kita membahas lebih lanjut, kita kembali ke pembahasan. Kalau misalnya ba-nya itu adalah ba asli yang mana dia itu adalah punya muta'alaq, maka kita harus tahu apa muta'alaq dari ba ini, apa amil dari ba dalam lafaz basmalah, gitu ya.
Apa makna amil dari lafadz basmalah itu? Nah, di sini ada dua hal teman-temanku sekalian. Dia amilnya itu bisa, tadi kan kita lihat bahwasanya amilnya huruf jar itu dia bisa berupa fiil ya, atau ma ya'malu amalal fi'li. Maka apa? Bisa dia berupa fiil. Contoh apa? Contoh kita ambil lafadz abda'u ya, memulai. Yang kedua kita ambil lafadz al-ismu ya, lafadz al-ismu gitu ya. Lafadz al-ismu, lafadz ibtidai ya, yang mana dia berupa isim tapi bukan isim yang mutlak ya, bukan sembarang isim bahasanya gitu. Tapi apa? Yang maya malu amal fi'li, dan di sini kita pakai masdarnya ibtidai gitu ya. Nah, sekarang ya. Nah, fi'il dan isim. Nah, kalau dari isim tadi kita ambil dari masdar dari kata ibtada'a gitu ya. Nah, kemudian dari segi am dan khos. Nah, jadi pembahasannya muta'alak teman-teman sekalian, muta'alaknya nanti itu bisa dia berupa muta'alaknya am atau muta'alaknya dia khos ya. Muta'alaknya dia am atau muta'alaknya dia khos. Am itu gimana? Am itu secara umum aja. Contoh apa? Kalau misalnya di sini adalah abda'u atau ibtidai ya. Kenapa? Karena nanti kan ada hadis Nabi Muhammad SAW yang intinya adalah setiap perbuatan kok tidak dimulai dengan basmalah maka dia akto, ya kan? Maka apa? Dia akan terputus dari barokah. Maka apa? Maka di sini kan disunahkan adalah dalam memulai, ya. Nah, dalam memulai ya. Jadi dalam artian adalah semua hal itu memang mustahabnya atau sunnahnya dimulai dengan apa? Dimulai dengan basmalah. Maka secara umum adalah pemulaian. Nah, pemulaian atau permulaan gitu ya. Secara khosnya itu apa? Khosnya ini adalah nanti akan berhubungan dengan pekerjaan si pembaca basmalah. Contoh, misalnya gini, ada orang nyapu misalnya. Orang nyapu kemudian baca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Maka apa? Maka nanti muta'alaknya khos. Apa? Aknusu. Ya, aknusu. Apa? Menyapu. Ya, contoh orang membaca akra'u. Ya, lagi baca buku tapi sebelum dia baca buku umum ya, ini buku umum ya, buku terus dia baca basmalah. Nah, maka apa? Maka nanti alakohnya bukan alakoh, muta'alaknya itu nanti apa? Khos gitu ya, khos. Nah, terus berarti apa? Berarti kalau misalnya am itu kita pakai abda'u ya, diambil dari apa? Diambil dari dohirnya hadis Nabi Muhammad SAW yaitu al-bad'u ya, al-bad'u gitu ya, pemulaian gitu ya. Nah, kemudian yang khos itu apa? Yang khos itu adalah nanti kalau misalnya kita melihat ranah dari musonif ya, ranah dari musonif itu apa? Karena musonifnya Ibnu Ajurum itu adalah sekarang mengarang kitab Jurumiyah, maka apa? Beliau apa? Muta'alaknya nanti adalah apa? U'alifu, saya mengarang, atau taklifi pengaranganku gitu ya. Gitu ya. Nah, gitu ya. Yang ketiga, dari segi apa? Dari segi muqaddam dan mu'akhor. Ini mu'akhor ya teman-teman sekalian, bukan mu'alaf, mu'akhor atau mutaakhir gitu ya. Nah, apa? Yaitu adalah muta'alaknya si siapa? Muta'alaknya si huruf jar itu nanti bisa dia muqaddam, bisa juga mu'akhor. Muqaddam itu apa? Berarti apa? Berarti dia itu bisa datang sebelum huruf jar itu tadi. Contoh misalnya tadi amsaktu bizaidin. Amsaktu bizaidin, muta'alaknya itu berada di sebelum huruf jar itu. Pertanyaannya apakah boleh dibalang? Boleh. Berarti apa? Bizaidin amsaktu, boleh. Ya. Jadi muta'alak itu boleh datang di awal, boleh datang di akhir. Berarti kalau kita membahas tentang basmalah, bisa di sebelum basmalahnya atau setelah basmalahnya. Gitu ya. Nah, jadi begitu. Jadi pembahasannya adalah dari segi isim dan fiil itu bisa, tapi ingat ya bahwasanya isimnya itu adalah yang ya'malu amalal fi'li ya. Yang kedua adalah am dan khos. Apakah fiil atau isimnya itu am atau khos? Atau juga bisa dia itu di awal apa di akhir. Gitu ya. Nah, tapi misal ada pertanyaan. Kira-kira misalnya kita tinjau dari dua hal ini. Misalnya nih dari dua hal ini ya. Nah, itu lebih mulia mana? Lebih utama mana? Apa lebih utama pakai isim apa pakai fi'il? Atau yang dari dua ini? Lebih mulia mana? Ketika kita menggunakan muta'alaknya am atau muta'alaknya muta'alak khos? Atau yang ketiga, muta'alaknya itu apa? Muta'alaknya itu dia lebih baik ketika berada di depan
atau berada di belakang. Gitu ya. Jadi ada afdoliyah, bahasanya gitu ya. Kalau bahasa Arab itu afdoliyah, ada keutamaan. Kira-kira lebih utama mana ketika menggunakan isim atau fi'il, menggunakan am atau yang khos, atau muqaddam atau muakhir, gitu ya. Nah, sekarang dijawab, ayyumal afdol. Pertama dari sisi isim dan fi'il. Maka apa? Yang lebih afdol kita menggunakan fi'il. Kenapa? Li'annal asla fil amal lima ba'dahu fi'il bin nahwi al fi'lu. Bahwasanya yang asal dalam beramal, ya, dalam mengamalkan atau mengamalkan dalam ilmu nahwu yang bisa beramal kepada lafaz yang lain, itu adalah fi'il. Karena apa? Karena nanti kita lihat bahwasanya isim itu tidak semua bisa beramal. Contoh apa? Contoh, ja'a zaidun. Ja'a zaidun. Pertanyaannya, apakah zaidun itu bisa punya amal? Tidak ada amalnya. Justru malah dia jadi makmul. Gitu loh. Ya kan? Memang beberapa contoh kayak isim fa'il memang bisa beramal. Isim masdar bisa beramal, gitu ya. Tapi tidak semua isim itu bisa beramal. Tapi kalau fi'il semua pasti beramal. Gitu ya. Nah, yang kedua adalah khos. Kenapa kok lebih mulia khos daripada am? Li tolabil barokah, supaya mengambil barokah. Wa hadza ashmalu min awalil kitab ila akhirih. Karena apa? Dengan kita menggunakan kata u'alifu sebagai muta'alaq dari basmalah, yang ini adalah konteksnya kepada Ibnu Ajurum yang mengarang jurumnya, apa? Ini lebih tolabul barokah, lebih ashmal. Kenapa? Karena kalau kita pakai abda'u, maka kan yang nanti kena barokah adalah permulaannya saja. Ya kan? Hanya awalan dari jurumiyahnya saja. Pertanyaannya, apakah Syekh nggak mau ketika itu barokah dari awal sampai akhir? Ya pasti maulah. Siapa orang-orang yang tidak mau ketika tidak diridhoi, dalam arti tidak dapat barokah dari karangan kitabnya, kan? Karena semuanya bukan hanya perlafatnya saja, atau dari depan saja, atau dari belakang saja. Jadi apa, ini lebih asmal. Semua kitabnya itu satu kitab jurumiyah, baik dari awal ataupun dari akhir, itu semuanya kena barokah. Gitu ya. Nah, yang terakhir adalah bahwasanya lebih baik mana, muqaddam atau muakhir? Lebih baik mutaakhir, ya. Lebih baik muakhir. Kenapa kok lebih baik muakhir? Kenapa kok lebih baik amilnya atau muta'allaqnya huruf jar itu berada di belakang daripada di depan? Karena apa? Karena liyufidal hasar. Supaya apa? Supaya nanti bisa memberikan faedah hasar. Hasar itu apa? Membatasi. Ya, membatasi. Berarti apa? Kalau misalnya kita ambil contoh di sini, kalau misalnya amsaktu bi Zaidin, ya saya memegang Zaid, ini nanti masih akan ada ihtimal. Apa ihtimalnya? Ada kemungkinan bahwasanya orang yang memegang Zaid ini juga bisa memegang orang lain atau memegang sesuatu yang lain. Tapi kalau bi Zaidin amsaktu, dibalik ya, ini di belakang. Bi Zaidin amsaktu, gitu ya. Maka apa? Maka ini akan memberikan faedah hasar, membatasi bahwasanya apa? Bahwasanya tidak lain orang ini hanya memegang Zaid, tidak memegang yang lain. Gitu ya. Nah, maka natijahnya ketika kita sudah tahu yang afdal yang mana, maka apa? Maka nanti natijahnya berarti bismillahirrahmanirrahim u'allifu. Nah, ini adalah muta'alaq dari apa? Dari lafaz ba di dalam basmalah. Paham ya? Nah, sekarang kita masuk ke dalam lafaz ism. Lafaz ism itu asal katanya itu ada dua pendapat. Ada pendapatnya ulama Basra, ada pendapatnya ulama Kufah. Kalau pendapatnya ulama Basra itu dari kata sumu, ya. Sedangkan dari pendapatnya ulama Kufah itu adalah dari kata wasama. Ya, fi'il madi. Pertanyaannya, kok bisa beda? Ya, kok bisa beda sih antara asal kata ism menurut para ulama? Maka kita harus tahu mahallun niza. Mahallun niza itu apa? Mahallun niza adalah titik permasalahan atau titik perdebatannya itu di mana? Ya, perdebatannya adalah dari masalah aslul istigh atau mushtaq minhunya. Asal kata dari bahasa Arab itu apa? Ya, asal kata dari bahasa Arab itu kalimatnya asalnya dari kata apa sih? Nah, menurut ulama Basra itu dari masdar. Berarti apa? Misalnya qala yaqulu qaulan. Misalnya qala itu fi'il madi, qala yaqulu qaulan. Ya. Maka apa? Qaul yang dimana di sini ada menjadi masdar, ini menjadi aslul istigh atau mushtaq minhu. Maka apa? Semua lafaz
yang dimana dia itu muncul, baik itu fi'il madi, fi'il mudhari, isim maf'ul, isim fa'il, itu munculnya dari masdarnya. Ya, munculnya dari mana? Dari masdarnya gitu loh. Nah, itu ya, itu kalau menurut ulama Basra. Kalau menurut ulama Kufah itu adalah fi'il madi. Ya, itu adalah fi'il madi. Nah, fi'il madi berarti apa? Berarti kalau misalnya dari lafadz qala yaqulu qaulan, ya, maka apa nanti qolanya ini adalah aslul istiyaq. Berarti apa? Yandarij atau intinya apa? Muncul dari lafadz qala itu ada lafadz lain, misalnya lafadz qaulan sebagai masdar, ada yang qailun sebagai isim fa'il, ada yang maqulun sebagai isim maf'ul. Nah, gitu ya. Jadi ini yang membuat antara apa? Antara di sini ada khilaf dari antara para ulama dari lafadz ism. Yang mana lafadz ism ini nanti kalau menurut dua ulama ini akan berbeda, ya, akan berbeda dari masalah asul katanya. Kalau ulama Basra, kenapa kok sumu? Karena dari masdarnya. Kalau ulama Kufah dari kata wasama karena dari fi'il madinya. Begitu ya. Bisa dipahami ya. Nah, begitu. Nah, kemudian kita masuk ke dalam lafadz apa? Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Lafadz Ar-Rahman itu dia lafdzul jalalah. Ya, lafdzul jalalah, lafadz yang mulia, lafadz yang agung. Nah, itu nama Allah Subhanahu wa taala. Majrurun bil mudhaf. Dia hukumnya jar, dijarkan dengan apa? Dengan mudhaf, yaitu lafadz al-ismu sebelumnya. Ya, ini ya. Nah, maka apa? Maka di sini kedudukannya lafadz Allah di sini adalah jadi mudhaf ilaih. Ya, seperti mudhaf ilaih. Nah, sekarang kita masuk ke lafadz Ar-Rahman. Lafadz Ar-Rahman itu nanti dia bisa dua. Bisa menjadi sifat atau naat bagi Allah Subhanahu wa taala, atau bisa menjadi badal, yang mana badalnya di sini adalah jadi badal kul min kul. Ya, nanti kita insya Allah akan bahas masalah kul min kul. Gitu ya. Nah, pertanyaannya kok bisa sih Ar-Rahman itu bisa menjadi sifat atau bisa menjadi badal? Karena apa? Nanti bisa dilihat di Hasyiah Al-Khorbuti. Hasyiah Al-Khorbuti adalah hasyiah dari syarah Tuhfatul Ikhwan. Tuhfatul Ikhwan, tapi bukan Tuhfatul Ikhwan yang Imam Dardil, bukan. Tapi syarah dari Awamil Birkawi. Ya, nanti antum bisa lihat di situ. Nah, nanti ada dua pendapat. Ada pendapatnya Jumhur dan ada pendapatnya Ibnu Malik. Ya. Ya, dan ulama-ulama yang mengikuti Ibnu Malik. Ya. Bahwasanya apa? Menurut Jumhur, bahwasanya Ar-Rahman, ya, Ar-Rahman itu laisa bi alam, bukan nama. Ya. Nah, sedangkan kalau di Ibnu Malik itu nanti adalah bahwasanya lafadz Ar-Rahman itu adalah menjadi alam, nama. Kalau misalnya kita mengikuti pendapatnya Jumhur, yang mana itu menjadi menjadi alam, maka apa? Maka nanti Ar-Rahman bisa menjadi sifat bagi Allah Ta'ala. Tapi kalau misalnya kita mengatakan bahwasanya ini adalah alam, maka kita hanya bisa menjadikan itu menjadi atof bayan atau menjadi badal. Kenapa? Karena nanti ada kaidah, teman-temanku sekalian. Al-alamu yun'atu wa la yun'atu bihi. Bahwasanya alam, nama, itu bisa dijadikan yun'at. Ya, yun'at itu maksudnya bisa dijadikan man'ut. Ya, wa la yun'atu bihi, tapi tidak bisa dijadikan na'at. Ya, jadi lafadz Ar-Rahman ketika dia menjadi alam, maka apa? Tidak bisa jadi na'at. Bisanya cuma jadi man'ut, gitu loh. Ya, maka di sini kalau kita melihat di sini, maka apa? Maka kalau misalnya kita jadikan ini menjadi apa? Menjadi badal, ya. Maka apa? Maka di di sini kalau misalnya menjadi badal, maka kita menghukumi bahwasanya Ar-Rahman itu adalah menjadi apa? Menjadi alam. Kalau kita hukumi sebagai sifat, maka kita mengikuti pendapatnya Jumhur bahwasanya Ar-Rahman bukan alam. Gitu ya. Bukan alam. Gitu. Nah, itu tadi dari segi lafadz Ar-Rahmannya. Sekarang kita merujuk ke lafadz keduanya, Ar-Rahim. Ar-Rahim itu, ya, Ar-Rahim itu nanti bisa banyak bisa banyak diirobinya. Bisa pertama sifatun tsaniyah lillah. Bisa menjadi sifat kedua dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, berarti apa? Berarti sifat pertamanya siapa? Itu Ar-Rahman. Ya, jadi Ar-Rahman tadi di lafadz Bismillahirrahmanirrahim, itu Ar-Rahmannya sifat pertama, sifat keduanya atau naat keduanya adalah nafat kedua dari Allah Subhanahu wa taala adalah Ar-Rahim. Ya. Yang kedua adalah
sifatul lirrahman idza kana badalan. Jadi kalau misalnya dia bisa menjadi sifat dari lafaz ar-Rahman ketika ar-Rahmannya menjadi badal. Ya kan? Jadi ketika ar-Rahman itu menjadi badal dari lafaz Allah Ta'ala, nanti ar-Rahimnya itu bisa menjadi apa? Bisa menjadi naat bagi ar-Rahman. Oke ya. Yang ketiga apa? Badalu minallahi ta'ala. Al-qawlu bijawasi ta'atudihi. Jadi begini. Ada ulama yang mengatakan bahwasanya nanti ada ta'addudul badal ya. Jadi ta'addudul badal itu badalnya lebih dari satu. Nah, ini menurut qaul ulama yang mengatakan boleh ta'addudul badal itu lebih dari satu, maka nanti ar-Rahim itu bisa menjadi badal kedua dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi badal pertamanya adalah lafaz ar-Rahman dan badal yang kedua adalah lafaz ar-Rahim. Yang keempat bahwasanya itu menjadi badal minar Rahman. Ya, badal minar ar-Rahman. Jadi badal dari lafaz ar-Rahman. Begitu ya. Nah, jadi itu adalah masalah i'rab dari ke semuanya tadi. Nah, ada satu hal yang pengen ana kasih tahu ke antum semuanya. Jadi ada ulama ya, nama atau lakopnya bahasanya ya, lakopnya adalah An-Nur al-Ajuhuri. Ya, langsung begitu ya. Rekatnya maafkan ana kalau misalnya ana salah. Ala kulli hal atau al-muhim, ini nanti nadom ini bisa antum temukan di banyak tempat ya. Nanti antum bisa sorohatan kelihatan di yang paling gampang di Syarah Al-Kafrawi, Syarah Jurumiyah yang namanya Al-Kafrawi, atau bisa nanti ke kitab yang panjang adalah nanti bisa ya di Hasyiah Khorobudi, itu nanti juga akan dijelaskan gitu ya. Nanti ada nadum yang berbunyi seperti ini teman-teman sekalian. Iyun sopur rohmanu aw yurtafa'a fal jarru fir rahimi qat'an muni'ah wa iyu jarra fa ajiz fitani thalathatal awjuhi khudh bayani fa hadhihi tadammanat tis'an muni wajhani minha fadri hadha wastami'. Gini, jadi ini adalah pembahasan terhadap apa? Pembahasan terhadap basmalah. I'rabnya basmalah. Jadi dalam masalah nahwu ini saya ngomong masalah nahwu ya, bukan masalah tentang bacaan Al-Qur'an, bukan ya. Ini membahas tentang bacaan di dalam nahwu. Bacaan di dalam nahwu itu apa? Itu nanti lafadznya itu, lafadz basmalah itu punya 9 bacaan. Bayangkan, Masya Allah. Punya apa? Punya 9 bacaan. Nanti kita akan tafsir di sini, kita sudah tulis, nanti kita akan i'rabi satu-satu. Ya. Yang pertama adalah iyun sopur rohmanu aw yurtafa'a. Ya kan? Kita terjemahkan bahwasanya bahwasanya ketika lafaz ar-Rahman itu dibaca nasab ataupun dibaca rafa, maka fal jarru fir rahimi qat'an muni'ah. Maka nanti jernya, maka lafaz ar-Rahim itu tidak boleh dibaca jer sama sekali. Jadi ketika lafaz ar-Rahman dibaca nasab atau rafa, maka lafaz rahim itu tidak bisa dibaca jer. Ya. Wa iujarro, ini naibul fa'il itu kembali ke ar-Rahman ya. Ketika lafaz ar-Rahman itu dibaca jer, maka fa'ajiz, maka perbolehkan fitani. Tani itu maksudnya adalah lafaz ar-Rahim ya. Salah total aujuhi. Jadi kalau misalnya lafaz ar-Rahman itu boleh jer, maka nanti di nomor 2-nya itu lafaz ar-Rahim itu itu boleh 3 wajah, 3 bacaan. Bisa dibaca rafa, bisa dibaca nasab, dan bisa jer ya. Kemudian fahadhihi tadammanat tis'an muni, maka nanti karena di sini nanti ihtimalnya semua ini nanti akan terkumpulkan 9 ya, terkumpul 9 bacaan. Tapi dari 9 ini muni awajahani. Ada Ada 2 wajah atau 2 bacaan yang memang tidak diperbolehkan dari segi nahwu ya. Minha fadri hada wastam. Ya, intinya ini tambahan aja, dalam artian adalah ya ketahuilah ini gitu ya. Dan dengarkan. Nah, kemudian sekarang kita bahas ya. Basmalah itu punya 9 bacaan. Dari nadom ini ya, itu akan muncul 9 bacaan. Yang pertama yang paling normal adalah Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kita sudah bahas di atas tadi bagaimana i'rab untuk dari yang misalnya yang jar seperti ini ya kan, bisa menjadi sifat atau bisa menjadi badal. Kemudian yang kedua adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini bagaimana i'rabnya? Nah, di sini ar-Rahim kan menjadi rafa. Nah, kok bisa jadi rafa? Nanti antum bisa lihat di pembahasan al-qata atau qat'un nati ya.
itu pembahasan tentang memutus naat. Ya, jadi kan sebenarnya kan ini Ar-Rahman kan bisa menjadi sifat atau badal, ya kan? Nah, Ar-Rahim sebenarnya kan menjadi sifat juga, tapi kita putus dia putus kita jadi dari sifat kita jadikan yang lain. Apa? Maka di sini Ar-Rahim itu menjadi khobar mubtada ma'dzuf takdiruhu huwa. Ya. Ar-Rahim itu dibaca rofa, ya. Rofanya itu karena dia menjadi khobar. Nah, namanya khobar pasti butuh mubtada. Mana mubtadanya? Mubtadanya ma'dzuf. Takdiruhu apa? Huwa. Ya, takdirnya apa? Huwa. Ya. Jadi gimana prakteknya? Berarti di sini adalah Ar-Rahim, di sini Ar-Rahman itu menjadi naat atau sifat. Kemudian diputus yang Ar-Rahimnya itu jadi naat apa? Diputuskan jadi apa? Jadi huwa. Nah, jadi apa? Jadi enggak kita jadikan sifat atau naat, maka apa? Kita jadikan dia sebagai khobar dari apa? Dari mubtada yang dibuang. Gitu ya. Kemudian misalnya Ar-Rahmani dan Ar-Rahimah. Ar-Rahimah jadi apa? Ar-Rahimah itu adalah ketika dia akan menjadi maf'ul bihi dari fi'il yang dibuang. Apa? Yaitu aksidu. Aksidu. Nanti antum kalau mau lihat referensi nanti di Syarah Al-Kafrawi ada. Maka di sini bagaimana? Ar-Rahimah nanti di sini ada kata aksidu. Aksidu. Jadi aksidur rahimah. Gitu ya. Aksidur rahimah. Gitu. Kalau Ar-Rahman Ar-Rahim sama, gampangnya apa? Gampangnya adalah di sini berarti nggak ada yang jadikan sifat sama sekali. Ya. Apa? Maka di sini langsung jadi khobar mubtada dari mubtada yang ma'tuf takdirnya huwa. Yang mana Ar-Rahman jadi khobar pertama, yang Ar-Rahim jadi khobar kedua. Gitu ya. Atau misalnya Ar-Rahmanur Rahimah. Jadi antum coba baca polanya ya, biar gampang untuk nggak terlalu bingung. Polanya kalau rofa berarti apa? Jadi khobar dari mubtada yang mahdhuf. Kalau dia menjadi nasab berarti apa? Menjadi maf'ul bi dari apa? Dari fi'il yang dibuang. Maka apa di sini Ar-Rahmanu Ar-Rahimah? Maka yang satu menjadi khobar dari mubtada mahdhuf huwa, yang satunya menjadi apa? Maf'ul bi dari fi'il yang dibuang aksidu. Nah, gitu kan? Bisa baca polanya ya, gitu ya. Kalau Ar-Rahmanu di sini aja jadi huwa. Nah, Ar-Rahimi ini dia berarti masih dijadikan sifat bagi Allah, gitu ya. Yang ketiga Ar-Rahmana gampang lagi, jadi maf'ul, jadi khobar, gitu ya. Atau di sini Ar-Rahmana Ar-Rahimah maka jadi maf'ul semua, gitu ya. Nah, kemudian nanti dia kalau yang terakhir itu adalah menjadi maf'ul satu, yang satu itu tetap jadi naat, ya. Kalau soal begitu, nanti kalau misalnya ada yang salah bisa dikoreksi. Nah, cuman yang pengen sampaikan ke antum semua, di sini kan dilihat ada muni'a wajhani. Muni'a wajhani. Ada dua wajah yang memang ini dilarang, tapi dilarangnya secara nahwu, ya. Apa yang dilarang ini? Yang di atas ini. Iyun sopur rahmanu ayur tafa'a fajaru fir rahimi qat'an muni'a. Berarti yang mana yang dilarang? Ketika lafadz ar-rahmannya itu rofa atau nasab, ini ar-rahimnya dikembalikan lagi ke naat. Nah, ini yang tidak boleh. Ini mamnu. Kenapa? Karena nanti dalam pembahasan qat'un nati, kalau sudah diputus, itu apa? Itu jangan dikembalikan lagi. Ya, itu jangan dikembalikan lagi. Gitu ya. Jadi kayak kalau misalnya antum itu, ya ini misalnya bercandaan aja ya. Bercanda aja bahwasanya kalau antum itu sudah putus dengan seorang kekasih, jangan pernah mau untuk kembali lagi. Nah, gitu ya. Dan ini juga masuk dalam apa? Masuk dalam pembahasan qat'un nati ya. Qat'un nati. Maksudnya apa? Kalau misalnya antum sudah putus dari awal, ya, dia menjadi naat, ya jangan dikembalikan lagi, gitu loh. Jangan dikembalikan lagi. Sini Ar-Rahman ini sudah nggak jadi naat Ar-Rahmanu lah, kok ini kembali lagi ke lafadz Allah lagi ya? Ini nggak boleh, mamnu ini ya. Atau misalnya sudah diputus di tengah, tapi kok malah disambung lagi ya? Ini nggak boleh. Nah, gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi itulah jadi kesimpulan dari keseluruhan dari basmalah. Sebenarnya teman-temanku sekalian, kalau misalnya didakikkan lebih lagi bisa sebenarnya. Cuman kita hampirkan cukupkan di sini karena juga kitabnya juga masih kitab yang dasar. Nanti insya Allah jika memang nanti mungkin Allah takdirkan, ya kita berdoa semuanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa sampai kitab-kitab yang seterusnya. Gitu aja. Mohon maaf jika ada anada salahnya, mohon untuk dimaafkan, dan juga misalnya ada benarnya itu pasti dari Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu ya. Ala kulli hal, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.